Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke sini. Kita dapat mengayunkan tangan kita menuju tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbanyak syukur kepadanya. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, ialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, kita semua dapat mengenal yang namanya iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal syariat, berkat perjuangan baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Maka dari itu, semoga kita yang mengaku bahwa kita adalah umatnya, termasuk sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepada satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan waktu kita hidup. Kemudian Allah juga menetapkan kita kapan kita meninggal. Namun pasti pernah di antara kita berpikir bahwa percuma kita dihidupkan di dunia ini kalau kita tidak memiliki harta yang banyak. Kemudian juga kita pasti pernah beranggapan bahwa percuma kita hidup di dunia ini kalau kita tidak memiliki mobil yang mewah, rumah yang indah, dan juga kita pernah merasakan bahwa percuma kita hidup di dunia ini kalau kita tidak memiliki apa-apa. Padahal hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menjelaskan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita di dunia ini cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lainnya, misalnya kekayaan, harta yang banyak, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi bonus karena kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita yang seperti itu. Dan bisa juga harta yang banyak, rumah yang mewah itu bisa jadi sebagai cobaan bagi kita. Apakah kita dapat menggunakannya dengan baik atau tidak? Dan bahkan jangan sampai dengan adanya harta, dengan adanya kekayaan yang kita miliki, justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulunya itu sangat rajin sholat di masjid bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena
dia adalah sahabat selalu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu dia langsung, ketika dia melaksanakan sholat bersama Nabi, dia langsung keluar karena pakaian yang dia miliki cuma satu, itu yang dipakai suaminya dan itu juga dipakai istrinya. Dia sholat di masjid bersama Nabi kemudian pulang untuk pakaiannya itu digunakan istrinya. Saking miskinnya itu sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sahabat ini menjadi kaya karena dia mendatangi Nabi untuk meminta kekayaan. Dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya. Akhirnya dia kaya, akan tetapi justru kekayaan yang dia miliki saat itu merupakan azab sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika sahabat itu bersedekah kepada, maka tolaklah sedekah. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Makanya semua dengan harta yang kita miliki sekarang dapat menyelamatkan kita dari kelalaian kita terhadap Tuhan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, tepatnya pada Quran surah Al-Asr, Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah itu berjanji, bersumpah, semua manusia merasa dalam kerugian. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali 4 perkara. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa 'amilus shalihat, orang yang mengerjakan amal kebaikan, beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, yaitu orang yang selalu menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, wa tawasaw bis sabr, yaitu orang-orang yang selalu bersabar. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini adalah golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merugi. Karena Allah sendiri mengatakan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita tidak akan rugi. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, beriman bukan berarti hanya beriman kepada Allah, hanya percaya kepada Allah, akan tetapi definisi iman sesungguhnya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Ada definisi iman sesungguhnya. Yang pertama, beriman itu kita meyakini dalam hati kita. Kemudian yang kedua, wa iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, diperkuat lagi dengan lisan. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi kalau semisal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beriman kepada kitabnya yaitu Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan, wa amalun bil arkan, kita tidak mengamalkan dengan anggota tubuh, kita tidak sering membacanya, maka tidak sempurna iman kita. Karena sempurnanya iman itu ada 3 hal. Yang pertama, tasdiqun bil qalb, wa amalun bil arkan, wa iqraru bil lisan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kedua orang yang beruntung adalah wa 'amilus shalihat, orang yang mengerjakan amal saleh. Kemudian yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqq, orang-orang yang menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat adalah wa tawasaw bis sabr, yaitu orang-orang yang bersabar. Ada sebuah kisah di mana ada satu kelompok ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelompok ini ingin masuk surga, kemudian malaikat datang dan menghadang, kemudian bertanya, "Man antum? Siapakah kalian semua?" Kemudian kelompok ini mengatakan, "Nahnu sabirun." Kami adalah orang-orang yang sabar.
Itu jawaban kelompok itu. Kemudian langsung menggetarkan hati para malaikat. Kemudian malaikat berkata, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salam kesejahteraan atasmu karena kesabaranmu. Jadi malaikat itu mengucapkan salam kepada kita, kepada orang-orang yang senantiasa bersabar ketika di dunia. Begitu besar ganjarannya orang-orang yang bersabar, sampai malaikat pun memberikan salam kepada kita. Hadirin yang dimuliakan, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat pada kita semua, terutama pada diri saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.